Yusril Iza Mahendra telak bongkar kedok Prabowo. Ternyata Prabowo dalang di balik politik identitas Pilkada Jakarta. Orang yang turunkan Ahok. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ini juga, tapi ketika Ahok sudah menista agama, Prabowo kan nggak bisa nurunin Ahok sendiri. Dia panggil umat Islam beramai-ramai. Minggu di Istiqlal 212 kalau Ayu sendiri yang gedein Ahok, Ayu sendiri dong ngadapin Ahok. Jangan umat Islam digerakkan. Begini rupa saya bilang. Dulu ketika ngangkat-ngangkat Ahok kita nggak diajak ngomong. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra baru-baru ini menjadi heboh karena pernyataannya yang sempat viral soal keterlibatan Prabowo dalam penurunan Ahok atau dalam mematikan karir Ahok di dunia politik. Video itu diunggah oleh pegiat media sosial Kusnul Khotimah. Dalam akun Instagram pribadinya, terlihat Yusril mengungkapkan bahwa ketika Ahok menista agama, Prabowo tidak bisa menurunkan Ahok yang pada saat itu sebagai kader Partai Gerindra. Maka dari itu Prabowo meminta bantuan FPI untuk menurunkan Ahok dan membuat aksi 212 di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Monas. Jadi bisa disimpulkan bahwa Prabowo atau Kubu 02 adalah dalang politik identitas dan aktor utama yang mematikan karir politik Ahok yang bikin Ahok kalah dan dipenjara. Pernyataan Yusril ini tentu tamparan telak bagi Prabowo. Orang yang berada di kubunya mendukungnya sebagai capres, pernyataannya malah membongkar telak borok Prabowo yang ternyata dalang di balik politik identitas. Bukan cuma itu saja, Yusril juga pernah mengungkapkan bahwa Munarman, jubir FPI, dan beberapa ulama lainnya, alumni 212, adalah pihak yang ikut menyusun draft tuntutan aliansi politik untuk capres Prabowo pada 2019 lalu. Menurut Yusril, draft aliansi keumatan tersebut juga diketahui oleh Imam Besar FPI Rizik Syihab. Bahkan Prabowo sendiri mengungkapkan dirinya banyak mencuri ilmu soal strategi berpolitik dari tokoh-tokoh Partai Amanat Nasional, salah satunya dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Bahkan Prabowo mencontohkan upaya Zulkifli yang merancang strategi menurunkan Basuki Cahayapurnama pada Pilkada Jakarta 2017. Prabowo menyebut strategi mengalahkan Ahok sempat disusun di rumah dinas Zulkifli. Salah satunya adalah dengan menerjunkan tokoh-tokoh hingga tingkat RT dan RW. Dari cerita itu, ia melihat PAN memiliki strategi politik yang kuat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader PAN untuk tidak takut tersaingi dengan partai lain yang memiliki logistik kuat. Ia menegaskan rakyat yang akan menentukan. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Prabowo memang benar-benar terlibat loh sebagai dalang di balik penurunan Ahok dan berafiliasi dengan politik identitas FPI adalah pengakuan dari Buniani. Ia menjelaskan bahwa bukan dirinya yang memotong video pidato Ahok terkait surat Al-Maidah. Adapun pernyataan Ahok ketika itu disampaikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada September 2016. Sebagai pengingat, Buniani sendiri akhirnya dijebloskan ke penjara karena mengunggah potongan video Ahok yang sempat menghebohkan hingga terjadi demo besar-besaran di Jakarta tersebut. Aksi tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, 5 November dan 2 Desember, atau yang dikenal dengan aksi 212. Saat itu para demonstran mendesak agar Ahok ditahan dengan tuduhan penistaan agama. Ia pun kemudian mengklaim bahwa dirinya memang sengaja diincar pihak tertentu agar mendekam di penjara. Tak sampai di situ, Buniani mengungkapkan ada pihak yang sengaja memotong video itu hingga pernyataan Ahok disorot publik dan mengakibatkan adanya aksi massa besar-besaran pada 2016. Dan dengan lugas ia mengatakan pelakunya adalah tim cyber dari Prabowo Subianto. Tak memerinci siapa orang yang dimaksud, tapi ia mengatakan orang tersebut meminta maaf padanya. Inilah mengapa bahayanya kubu Prabowo saat ini. Mereka bisa melakukan apa saja demi menjadi penguasa. Mereka bisa menebar fitnah keji demi menjegal orang yang mereka tidak suka. Semua itu memang dalangnya Prabowo. Prabowo gak bisa turunin Ahok sendiri. Ialah yang menggerakkan para kadrun untuk menurunkan Ahok. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk
menipu rakyat. Kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan, merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi bansos yang marak juga menimbulkan kekhawatiran data penerima tidak tepat sasaran, rawan dikorupsi. Jokowi seolah punya sarana, punya tujuan untuk menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. Dengan majunya Gibran, Jokowi seperti ikut dalam kontestasi untuk periode ketiga. Terkait dengan bansos yang baru digulirkan pemerintah, yaitu BLT mitigasi resiko pangan, Sri Mulyani bilang bansos itu diberikan untuk merespon fenomena domestik dan global yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat miskin. Pola perlinsosnya hampir sama dengan siklus 2014-2019, di mana anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam. Sayangnya, efektivitas bansos dipertanyakan karena tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.